Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam renungan malam pada hari Jumat 17 Juni 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada malam hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu yang senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Mari kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini, pun juga yang memampukan Bapak Ibu sidang jemaat untuk dapat mengerti firman-Mu. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami, sehingga malam hari ini kami sungguh-sungguh berkenan layak datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nasi akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yakni dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayat 22. Dan ada satu tema yang saya ajak untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni hidup berdasarkan janji Allah. Sekali lagi, hidup berdasarkan janji Allah. Allah memberikan hukum kepada Musa, Taurat, pengajaran, petunjuk di Gunung Sinai. Begitu pentingnya petunjuk itu yang kemudian dikenal dengan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan untuk ditaati oleh umat, bukan untuk mereka mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi hukum Taurat ada karena adanya pelanggaran-pelanggaran umat, sehingga mereka pun akan dapat memperbaiki diri setelah melakukan pelanggaran dengan adanya petunjuk-petunjuk, hukum-hukum yang harus mereka taati. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sayangnya tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Sehingga jika demikian, maka hari-hari kehidupan mereka memiliki siklus. Mereka jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, kemudian hidup mesti menurut hukum Taurat, petunjuk-petunjuk yang ada. Tentunya jika mereka ingin mendapat perkenan dari Tuhan, hal itu tentulah tidak demikian. Apa yang kemudian dilakukan untuk membawa kasih karunia kepada umat? Abraham, Allah memberikan janji kepadanya bahwa melalui keturunan Abraham kelak akan membawa kasih karunia kepada umat. Dan janji keturunan itu menunjuk kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia itu diberikan bagi kepunyaannya. Sehingga dikatakan kalau ayat 29, jika kamu adalah milik Kristus, kamu berhak menerima janji Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, bukan karena kita melakukan perintahnya, melakukan ketetapan atau hukum mendapat perkenan Tuhan, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Iman yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk dipahami oleh umatnya. Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah. Hukum Taurat ada karena adanya pelanggaran-pelanggaran umat, sehingga bagaimana mereka hidup seharusnya setelah melakukan pelanggaran, karena ada ketetapan atau hukum yang harus ditaati. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita pada masa kini, kita hidup berdasarkan janji Allah. Kalau kita hidup
perkenan Tuhan diberikan karena kita melakukan segala perintahnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu melakukan perintah Tuhan secara sempurna. Oleh karena itu, kita kemudian hidup berdasarkan janji Allah. Iman kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga di dalamnya kita kemudian menjadi milik Kristus dan kita berhak untuk menerima janji Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan, kemurahan, kasih karunia anugerah yang diberikan kepada kita. Dan ini pun mengingatkan bagi kita sekalian bahwa hidup di dalam Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah, kemurahan yang diberikan oleh kita, menjadikan kita menampakkannya sebagai rasa syukur dalam kehidupan tiap-tiap hari dengan menaati kehendaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi, melalui perenungan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita hidup berdasarkan janji Allah, karunia Allah, bukan karena melakukan ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum karena kita tidak mampu melakukannya secara sempurna, tetapi kasih karunia Allah diberikan bagi kita karena kita milik kepunyaannya. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan bagi kami sekalian bahwa kami mendapatkan kasih karunia-Mu bukanlah karena kami melakukan hukum Taurat, petunjuk-petunjuk peraturan yang lain, karena kami tidak mampu melakukannya secara sempurna. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh memiliki iman kepada Engkau, kami menyerahkan hidup kami sehingga iman itu nampak secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah hidup kami, sehingga boleh senantiasa hidup berdasarkan janji Allah. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu dan kami berhak menerima janji-janji tersebut di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.